Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Gila. Kali ini kita akan melanjutkan film serial My Name episode 4 dan 5 atau part 2. Bagi kalian semua yang belum menonton alur film sebelumnya, link tersedia di pojok kanan atas dan di deskripsi. Mengingatkan cerita sebelumnya bahwa gangster Gang Jae berhasil menyerang kamp tarung Don Cheon milik Mujin dan meninggalkan pesan, "Aku telah kembali." Pesan itu seraya menantang Mujin dan geng Don Cheon untuk bertarung. Penasaran dengan kelanjutannya? Mari langsung saja, ini dia alur cerita My Name Part 2. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah pembantaian yang terjadi di kamp tarung Don Cheon, Mujin melihat rekaman CCTV yang ada dan mulai timbul amarah kepada Gang Jae. Mujin menyadari bahwa organisasinya telah terusik. Sambil duduk di meja singgahsananya, Mujin ingin memastikan bahwa bawahannya yang tertangkap tidak berbicara mengenai dia. Jiwoo yang khawatir di sana mencoba menghubungi Mujin untuk mengetahui keadaannya, tetapi di sana Mujin tidak membalas pesan dari Jiwoo. Di sisi lain, Pildo saat itu menyuruh Jiwoo untuk melanjutkan investigasinya karena Pildo menerima panggilan dari Kapten Chang secara mendadak. Kemudian Pildo bersama Kapten Chang menemui Taeju yang sedang berduka atas pembantaian Gang Jae. Sebelumnya, Kapten Chang terlihat sangat senang karena dari peristiwa ini akan ada terjadi pertumpahan darah antara mafia dan gangster. Walaupun Mujin tidak senang atas kedatangan Kapten Chang tetap bersikap sombong kepada Mujin. Kemudian Mujin memastikan bahwa Kapten Chang tidak akan pernah menangkap Mujin. Dan memang Kapten Chang tidak pernah menemukan bukti untuk dibawa pada hukum, meskipun dia tahu bahwa Mujin adalah mafia narkoba. Jiwoo yang di saat itu sedang berada di lokasi rumah duka untuk memastikan keadaan Mujin bertemu dengan Pildo bersama Kapten Chang. Beruntungnya, Jiwoo mengenakan helm dan tidak disadari mereka berdua, sehingga penyamaran Ah Ye-jin tidak terungkap. Setelah itu, Kapten Cha dan Pildo kembali ke kantor, di mana Jiwoo sudah ada duluan di sana. Dan dia baru menyadari bahwa penyerangan yang terjadi di kamp tarung Don Cheon, penyebab utamanya adalah gangster Gang Jae. Kapten Chang di sana melihat peluang besar bahwa organisasi Don Cheon tidak akan tinggal diam demi mempertahankan harga dirinya. Yang kemudian, mafia versus gangster itu akan bentrok besar dan akan berperang. Hal itu akan memudahkan Kapten Chang sebagai pihak kepolisian untuk menangkap Mujin. Dan sebagai bonus, dia juga akan menangkap Gang Jae. Tetapi Jiwoo berusaha untuk menangkap Gang Jae terlebih dahulu, karena jika bentrokan itu terjadi, akan ada banyak pertumpahan darah. Namun Kapten Chang tidak mempedulikan hal itu dan bersikukuh akan rencananya. Jiwoo akhirnya membocorkan operasi tersebut kepada Mujin, dan terpaksa Mujin yang sudah kesal mengurungkan niatnya untuk menyerang Gang Jae. Kapten Chang di sana menyadari bahwa ada informasi yang bocor mengenai rencananya, karena pihak Mujin terlihat tidak ada pergerakan dan tidak seperti biasanya. Setelah insiden tersebut, Kapten Chang di sana sangat curiga terhadap Jiwoo. Karena semenjak dia masuk dalam anggota divisi narkoba, seluruh informasi internalnya pun selalu bocor dan penangkapan Mujin selalu gagal meskipun sudah direncanakan dengan matang. Namun di sisi lain, Kapten Chang sepertinya mempunyai mata-mata juga di gangster Don Cheon. Di sana, Jiwoo harus tetap waspada dan membuntuti Kapten Chang yang akan bertemu dengan seseorang di pinggir jalan. Terlihat Kapten Chang bertemu seseorang dan sebuah mobil mewah pun datang. Dan mobil itu kemudian berhenti beberapa meter di depan Kapten Chang. Jiwoo yang masih mengenakan helm penasaran dengan orang itu.
Dan dia kemudian menaiki sebuah tangga dan sialnya bertemu dengan Pildo yang menghadang dirinya. Dan perkelahian pun tidak terelakkan. Namun Jiwoo berhasil menemukan celah untuk dirinya kabur. Jiwoo segera bergegas menaiki motornya dan melarikan diri. Jiwoo kemudian terlihat Taeju yang terdiam di mobil hitamnya. Dan Kapten Chang tepat berada beberapa meter di belakangnya. Mengenai hal itu, Jiwoo kemudian segera memberitahu Mujin tentang keberadaan Taeju yang akan bertemu Kapten Chang. Mujin pun saat itu kaget, karena bisa saja Taeju mengkhianati organisasi Doncheon. Di sisi lain, keberadaan Jiwoo pun di kepolisian terancam, karena Kapten Chang sangat curiga terhadap Jiwoo. Tampaknya Kapten Chang di sini memiliki strategi tersendiri untuk mengungkap Jiwoo. Kemudian dia menyuruh Pildo untuk menyelidiki seluruh arsip mengenai Jiwoo, yang sebagaimana di kepolisian dia dikenal sebagai Oh Ye Jin. Pistol yang telah diketahui serinya pun terungkap, dan bahwa pistol itu dimiliki oleh mantan anggota divisi narkoba yang telah terbunuh bernama Song Jo-soo. Jiwoo kemudian mengetahui Kapten Chang mungkin tidak terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Jiwoo pun menemui Mujin dan bertanya apakah Doncheon pernah melakukan pembunuhan kepada polisi. Namun Mujin menegaskan bahwa organisasinya tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan Mujin mengingatkan bahwa jangan sampai dia dipermainkan oleh Kapten Chang. Saat Pildo mengajak Jiwoo untuk berminum bersama, Jiwoo pun menolak karena dia merencanakan untuk mencari keberadaan Gang Jae sendirian. Pildo yang penasaran saat itu mengikuti Jiwoo, dan Jiwoo dikagetkan oleh Pildo yang tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya. Jiwoo mengungkapkan bahwa dia sedang menyelidiki Manggo dan Gang Jae mengenai narkoba milik mereka. Pildo menyesalkan perbuatan Jiwoo karena dia bertindak sendirian, dan Pildo memutuskan untuk pergi bersama Jiwoo melanjutkan investigasinya. Mereka berdua akhirnya mengikuti Manggo dan berhenti di suatu tempat pembuangan mobil di sana. Untuk berjaga-jaga, Pildo kemudian mengabari rekan satu divisinya. Dia mengabari sebuah lokasi dan meminta dia memeriksa lokasi tersebut. Jika ada sesuatu terjadi dengan dirinya, maka rekannya harus menyusul. Pildo di sana melihat pergerakan Manggo dan Gang Jae. Namun, betapa kagetnya mereka ketika dia membalikkan badan dan menunjuk Jiwoo dan Pildo. Gang Jae ternyata sudah menyadari keberadaan mereka sejak awal dan menyibak mereka di tempat tersebut. Karena sebelumnya Gang Jae mendapat informasi sebuah video dari Manggo dan dia melihat Jiwoo di video tersebut. Di mana menurut Gang Jae, akibat dirinya dia mendapatkan luka sayatan di wajahnya ketika dahulu. Mereka berdua pun mulai diserang habis-habisan oleh Gang Jae dan antek-anteknya. Jiwoo dan Pildo di sana terlihat tidak berdaya. Mereka pun terkapar lemah. Di saat bersamaan, Mujin yang sedang makan di suatu tempat langganannya telah diserang kelompok Gang Jae. Meskipun dia mendapat luka tusukan, tetapi Mujin berhasil menghajar mereka semua dan masih bisa bertahan walaupun bertarung sendirian. Kembali lagi pada Gang Jae, dia menertawakan Jiwoo dan Gang Jae baru mengetahui bahwa Jiwoo telah menyamar sebagai anggota kepolisian dengan nama Oh Ye Jin. Kemudian Gang Jae menikam paha Jiwoo hingga dia berteriak kesakitan. Gang Jae lalu mengambil foto Jiwoo yang sedang kesakitan dan mengirimkannya kepada Mujin. Mujin yang tidak terima Jiwoo diperlakukan seperti itu, dia pun langsung menyusul ke tempat kejadian walaupun dalam keadaan yang kurang baik karena bekas tusukan sebelumnya. Di sana Gang Jae yang tidak peduli dengan hidup Jiwoo dan Pildo kemudian diborgol dalam sebuah mobil di bawah penghancur. Mereka berdua bertaruh waktu demi hidupnya.
Jiwoo akhirnya berhasil membuka borgolnya, tetapi Pildo masih berada di dalam. Untungnya, Mujin masih sempat menyelamatkan Jiwoo dengan mendabrakkan mobilnya pada mesin penghancur tersebut, hingga mesin itu pun mati. Tapi sayangnya, Gang Jae sudah kabur dan tidak ada di sana. Rekan Pildo yang menerima laporan sebelumnya pun kemudian bergerak ke lokasi kejadian. Karena Mujin mendengar suara mobil polisi, dia pun kemudian pergi meninggalkan mereka. Dan akhirnya, Jiwoo dan Pildo terselamatkan dari kejadian tersebut. Begitupun dengan Mujin yang kembali ke markasnya. Di sana, Taeju terlihat tidak suka dengan apa yang dilakukan Mujin, karena dia telah menyelamatkan Jiwoo dari kematian sebanyak 2 kali. Namun Mujin terlihat marah kepada tangan kanannya tersebut. Dia menantang Taeju untuk membuktikan dia masih bagian dari Dongcheon yang terpercaya. Akhirnya Pildo mempercayai Jiwoo yang baru sembuh dari lukanya. Di sana dia menceritakan kematian adiknya yang telah dibunuh dan tidak ditemukan pelakunya. Namun Pildo berusaha sebanyak mungkin untuk menangkap penjahat di sana, yang beranggapan mungkin dari semua penjahat yang ada, mungkin ada salah satunya yang membunuh adiknya. Lalu Taeju membuktikan dedikasinya kepada Mujin dan mencari tahu keberadaan Gang Jae yang telah mengusik organisasinya. Pada akhirnya, pihak kepolisian maupun geng Dongcheon berlomba untuk menemukan Gang Jae. Di sisi lain, karena takut identitas asli Jiwoo terbongkar jika Gang Jae tertangkap, Mujin menyuruh Jiwoo meninggalkan kepolisian dan pergi ke luar negeri karena dia bisa saja terancam. Namun di sana Jiwoo menolak tawaran Mujin. Meskipun dirinya terancam, dia bersikukuh untuk tetap mencari Gang Jae dan pembunuh ayahnya. Kapten Chang berusaha mengungkapkan kebenaran dan menyadap telepon Jiwoo dari semua panggilan maupun pesannya. Jiwoo yang telah kembali ke kantor polisi secara tidak sengaja bertemu dengan Sersan Chow. Namun Chow di sana berpura-pura tidak mengenal dengan Jiwoo. Di luar kantor, Chow mengungkapkan alasannya tidak membongkar identitas asli Jiwoo sebagai anak dari Donghun dan mata-mata geng Dongcheon. Dia hanya menyuruh Jiwoo untuk menaruh pada keberuntungan dan menemukan pembunuh ayahnya. Pada malam hari, Chow kemudian bertemu dengan Mujin dan menyebut Mujin adalah iblis yang sangat gila. Dia memberitahukan apa yang telah terjadi di kantor polisi. Dan karena Chow merupakan seorang pecandu narkoba, dia meminta jatah narkoba lebih untuk membungkam mulutnya. Namun karena Chow merasa congkak pada Mujin, apa boleh buat, Mujin menyuruh anak buahnya untuk membunuh Chow hingga tak bernapas. Kemudian berdasarkan informasi dari Mango, akhirnya keberadaan Gang Jae diketahui. Dan Jiwoo mengabari Mujin bahwa Gang Jae akan segera kabur meninggalkan Korea dengan menggunakan kapal laut. Sementara itu, Gang Jae di sana menyadari keadaannya dalam bahaya dan memutuskan menghubungi Kapten Chang untuk berkompromi. Namun sebagai imbalannya, Gang Jae akan mengungkapkan semua kebenarannya dan sebagai bonus Mujin pun akan tertangkap. Situasi ini terlihat sangat tidak bagus untuk Mujin dan Jiwoo, karena jika semuanya terungkap, maka habislah sudah rencana Jiwoo untuk menemukan pembunuh ayahnya. Kemudian operasi pun dimulai. Gang Jae di sana sudah menunggu di posisinya, dan Mujin pun muncul untuk menghabisi gangster Gang Jae, yang pada akhirnya dua pihak ini akan bentrok, tetapi telah terkepung oleh pihak kepolisian. Namun di sana, Kapten Chang memerintahkan semua anggotanya untuk menunggu instruksinya. Mujin dan Gang Jae pun telah terlibat pertarungan satu sama lain. Kedua geng ini bertarung sangat sengit, dan korban pun mulai berjatuhan. Namun dengan sengaja, Kapten Chang masih membiarkan mereka demi mengambil keuntungan untuknya. Ketika korban sudah berjatuhan, barulah Kapten Chang memerintahkan semuanya untuk muncul dengan tembakan peringatan. Gang Jae kemudian berlari menjauh dari polisi. Begitupun dengan Mujin yang mengejar dirinya. Mujin di sana terlihat lebih unggul ketika mereka berduel berdua. Namun karena dirinya lengah, Mujin ditusuk berkali-kali di badannya
sampai terkapar lemah. Dan sebelum Gang Jae mengakhiri hidup Mujin, Jiwoo pun datang tepat waktu dan menodongkan pistolnya kepada Gang Jae. Di sana Jiwoo disuruh Mujin untuk pergi. Gang Jae pun yang tengah terpojok meminta dia segera menangkapnya dan mengancam akan membocorkan semua identitas Jiwoo pada pihak kepolisian. Jiwoo di sana merasakan dilema yang sangat besar dan Pildo yang baru datang menyaksikan hal itu. Namun dengan pertimbangan yang sangat besar, Jiwoo memutuskan untuk menembak Gang Jae hingga mati dan terjatuh. Jiwoo melakukannya demi keamanan identitas Jiwoo yang tidak terungkap. Di sana Jiwoo telah membunuh untuk pertama kalinya dan disaksikan Pildo di belakangnya. Di sisi lain, Mujin yang bertemu Kapten Chang dalam pelarian berhasil kabur karena Taeju datang dengan mobilnya tepat waktu. Dan kemudian film pun berakhir. Begitulah alur cerita film My Name episode 4 dan 5. Nantikan kelanjutan alur cerita film serial My Name episode 6, 7, dan 8. Di mana episode tersebut merupakan 3 episode terakhir dalam serial film My Name. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan selamat beristirahat.